Biasanya orang mengartikan malnutrisi atau malnutrition itu sebagai kekurangan gizi. Padahal malnutrisi itu tidak hanya kekurangan gizi, kelebihan gizi pun disebut malnutrisi. Jadi apa fungsi daripada panduan pola makan gizi seimbang adalah untuk mencapai kondisi optimal, tidak kurang dan tidak lebih, sehingga kita bisa hidup sehat. Kekurangan gizi akan mendatangkan penyakit, kelebihan gizi juga mendatangkan penyakit. Apa yang kita sebut sebagai overnutrition, kelebihan gizi, dan undernutrition atau kekurangan gizi. Masing-masing punya risiko untuk menderita penyakit. Jadi sejak tahun 55 atau 1955, kita diperkenalkan ada konsep 4 sehat 5 sempurna. Ada kelompok yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan makanan pokok. Kemudian dilengkapi dengan susu sebagai 5 sempurna. Kita lihat sejak tahun 1993, Kementerian Kesehatan merevisi konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang yang sering kita kenal piramida gizi seimbang. Dan di dalam piramida gizi seimbang, tidak ada lagi konsep bahwa susu sebagai 5 sempurna. Susu hanya dimasukkan ke dalam kelompok protein hewani, ya. Dan di dalam piramida makanan itu, kita lihat di dasarnya, itu ada kelompok makanan pokok, yang biasanya dari umbi-umbian dan biji-bijian. Dan ini adalah nabati alias vegan. Kemudian kita naik lagi ke atas, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Zaman itu kita masih menggunakan istilah porsi. Jadi konsumsi 3-5 porsi sayur-sayuran, 2-4 porsi buah-buahan. Dan naik lagi di atas ada pembatas antara protein hewani dan nabati. Ini saya masih berbicara masalah piramida makanan gizi seimbang tahun 93. Jadi dianjurkan konsumsi 2-3 porsi protein hewani dan 2-3 porsi protein nabati. Kemudian di puncak piramida ada yang kita sebut GGL, gula, garam, lemak.